bangsa barat ke Indonesia. Sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudra dan dua benua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang kuat. Hal inilah yang menjadikan bangsa barat berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Selain karena daya tarik Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbaik dan terbesar, ada beberapa faktor lainnya yang mendorong bangsa barat untuk datang ke Indonesia, yaitu motivasi 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Revolusi industri dan dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Yusmani. Motivasi 3G artinya gold bermakna bahwa bangsa barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Bangsa barat juga ingin mendapatkan kejayaan atau kemenangan, yaitu glory. Tujuan yang lainnya yaitu gospel dengan tujuan ingin menyebarkan ajaran agama. Sejarah masuknya bangsa barat ke Indonesia. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Maluku dan menjalin hubungan dagang. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas yang menyebabkan pertempuran Ternate Tidore. Belanda tiba di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikannya FOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melewati Samudra Hindia. Melalui persekutuan dagang EIC, East Indian Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Kesuburan Indonesia dengan hasil rempah-rempahnya yang melimpah sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar, menyebabkan bangsa asing berbondong-bondong datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia sejak kekuasaan asing masuk dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penindasan dan penjajahan. Peperangan-peperangan yang penuh keberanian dalam melawan penjajahan tersebut terjadi di hampir setiap daerah di Indonesia, didorong oleh rasa cinta yang besar terhadap tanah air Indonesia. Mari kita mengenal nama-nama pahlawan bangsa Indonesia yang berjuang gigih melawan penjajahan. Yang pertama ada Jut Nyak Dien, yang kedua Sisinga Mangaraja, dan yang ketiga Pangeran Antasari, yang keempat Pangeran Hasanuddin, yang kelima Pangeran Diponegoro, dan yang terakhir Patimura. Namun sangat disayangkan perlawanan secara fisik terhadap kekuasaan penjajah pada masa-masa sebelum abad 20, sebelum tahun 1908 itu masih bersifat kedaerahan. Tidak ada koordinasi dan persatuan antar daerah. Kelompok yang satu terpisah dari kelompok yang lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi penjajah. Dengan politik adu domba yang dikenal dengan istilah Divide et Impera, perlawanan bangsa Indonesia dipatahkan satu persatu oleh musuh. Akibatnya, bangsa kita tidak berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Penindasan dan pemerasan terus berlangsung. Penderitaan rakyat Indonesia semakin berkepanjangan karena terbelenggu oleh penjajahan. Munculnya pendidikan di Indonesia melahirkan golongan terpelajar yang menjadi pelopor lahirnya kebangkitan nasional. Budi Utomo menjadi awal dari pergerakan nasional di Indonesia. Didirikan oleh Dr. Sutomo atas ide dan dorongan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama di Indonesia. Kelahiran Budi Utomo menjadi pendorong berdirinya organisasi-organisasi
yang lain untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda. Perjuangan melawan penjajahan tidak lagi dilakukan secara fisik dan bersifat kedaerahan, tetapi mulai dirintis menggunakan organisasi modern dan bersifat nasional. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Semangat nasionalisme yang diajarkan pendiri Budi Utomo dapat dicontoh oleh organisasi saat ini. Jangan sampai kekayaan alam dan budaya Indonesia direbut bangsa asing. Kekayaan alam bangsa Indonesia sangat beragam, mulai dari kekayaan laut, hutan, gunung, dan lain-lain. Cara menjaga alam dan budaya di Indonesia antara lain: 1. Menggunakan rempah-rempah untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Menjaga alam dengan cara tidak menebang hutan dan tidak memburu hewan liar. 3. Menanamkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan ekosistemnya. 4. Menggunakan bahasa lokal. 5. Menyanyikan lagu daerah. Mari menjelajahi indahnya keberagaman lagu-lagu daerah Nusantara. Contoh-contoh lagu daerah: Pulau Sumatera, Bungong Jumpa, Aceh. Yuk teman-teman, bersama-sama kita mengenal lebih dekat ciri-ciri lagu daerah Nusantara. Nah teman-teman, ciri-ciri lagu daerah adalah: 1. Bahasa yang digunakan. Yang paling jelas, mayoritas lagu daerah pasti berbahasa daerah yang menjadi ciri khas suatu wilayah. Contohnya, lagu Ayam Den Lapeh asal Sumatera Barat dan liriknya berbahasa Minangkabau. Lagu Yamko Rambe Yamkau asal Papua, lirik berbahasa Papua. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa hanya lagu-lagu daerah yang tertentu saja akan lebih populer, sedangkan yang lainnya akan bertahan di wilayah asalnya saja, meskipun terus dilestarikan. Nah teman-teman, sebelum kita mengenal lebih dekat lagu-lagu daerah kita, perlu diketahui bahwa kita tetap harus melestarikan lagu-lagu daerah kita meskipun banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah teman-teman, mari kita mengetahui makna lagu dari Bungong Jumpa. Nah, lagu Bungong Jumpa adalah mewakili kemegahan kerajaan Aceh, penghormatan kepada gadis Aceh, keceriaan dan kebahagiaan wanita Aceh, bisa menjadi kebanggaan, keharuman pada malam hari, memiliki nilai estetika, sangat harum saat dicium, simbol masyarakat. Nah teman-teman, mari kita mengetahui lirik lagu daerah yang berjudul Bungong Jumpa. Nah teman-teman, lagu Bungong Jumpa ini dinyanyikan oleh The Resonance. Terdapat 4 suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass.